Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel Review. Di video kali ini saya mau ngebahas perihal lensa Canon 85mm f1.8. Nah, kebetulan kemarin ada yang nanya, lebih bagus mana lensa 85mm ini atau si 50mm f1.8 yang STM. Kalau saya lebih pilih 85mm ini. Menurut saya hasilnya lebih tajam dan background blurnya juga lebih rapi kalau dibandingin si 50mm STM. Yang kalian harus ingat adalah lensa 85mm ini kalau kita pakai di EOS M series atau di kamera APS-C itu dia akan menjadi ekivalen dengan 135mm di full frame. Nah, jadi bakalan lumayan tele ya. Nah, jadi ini kalian tergantung nih kegunaannya untuk apa. Nah, kalau saya biasanya saya pakai lensa ini untuk foto potret ataupun bikin-bikin B-roll gitu. Saya mau lebih fokus ke objek dan belakangnya backgroundnya saya buat blur. Nah, ini cocok banget nih lensa ini. Oke, sekarang kita lihat aja dulu beberapa hasil yang udah saya buat foto dan videonya. Yuk kita lihat dulu. Oke, itu tadi kalian udah lihat hasil video dan fotonya. Nah, saya nggak bikin terlalu ngeblur-ngeblur banget backgroundnya karena saya nggak ada ND filternya. Sebetulnya kalau ada ND filter, aperture atau bukannya bisa kita gedein. Nah, jadi kita biar bisa ngedapetin background blur yang lebih blur ya, lebih bokeh. Kalau kalian mau pakai lensa 85 ini, kalian harus pakai adaptor. Ini khusus untuk ke EOS M ya. Kalian pakai adaptor IF ke IFM. Nah, itu ada berbagai merek, tapi kalau saya sih saya pakai yang Viltrox. Kekurangan lensa ini menurut saya yang pertama adalah perihal autofocus. Autofocusnya itu masih kedengeran, terutama kalau kita buat video. Kalau kita buat terutama menggunakan mic internalnya ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan mic eksternal udah hampir nggak kedengeran. Nah, ini jadi untuk video juga masih recommended lah. Kekurangan berikutnya adalah lensa ini, terutama untuk fotografi ya, ada purple fringingnya yang kayak ungu-ungu tuh di beberapa bagiannya. Nah, tapi karena di EOS M series kan kita udah ada lens aberration correction. Nah, itu tinggal kita onin aja, otomatis nanti bakal hilang sendiri tuh. Nah, tapi kalau buat kalian yang mungkin nggak ada di kameranya, nah itu sebetulnya kita bisa ke Photoshop atau ke Lightroom, tinggal kita aberration correction aja, itu nanti juga udah hilang. Nah, jadi nggak terlalu masalah banget ya. Walaupun lensa ini sebetulnya udah cukup lama ya, udah dari tahun 90-an, nah tapi memiliki build quality yang cukup solid. Kalau dibandingin dengan Sigma yang sebelum video ini saya udah post, nah itu lebih bagus sih Sigma. Memang karena dia bodinya full metal. Nah, kalau ini masih campuran ya, masih banyak unsur plastiknya. Nah, tapi masih cukup solid. Nah, yang pasti kalau kalian kegunaan untuk videografi, jangan lupa menggunakan stabilizer. Apakah kalian mau pakai gimbal, kalian mau pakai tripod? Karena kalau handheld itu susah banget. Walaupun kita udah hidupin digital image stabilization-nya yang dari internal kamera, itu masih ada lah sedikit-sedikit. Nah, jadi lebih aman kita menggunakan stabilizer. Untuk sebuah lensa yang harga secondnya di 3 jutaan, menurut saya ini worth it banget. Nah, tapi memang kita nggak bisa bandingin ya dengan lensa manual, karena kan ya kalau lensa manual harganya juga mungkin ada yang lebih murah, nah tapi kan kita nggak bisa autofocus, sedangkan lensa ini kan bisa autofocus. Kalau kita mau manualin juga masih bisa. Nah, kalau kalian ada yang nanya lensa ini tuh sebetulnya kegunaan untuk apa? Nah, jadi kenapa harus beli lensa ini? Nah, kalau kalian yang fotografi bagus banget buat foto potret. Nah, jadi biar kita fokus ke objeknya. Nah, jadi lebih meminimalisir yang backgroundnya. Nah, jadi biar bisa lebih fokus ke orangnya.
dan background belakangnya juga bisa kita bikin lebih bokeh. Sedangkan untuk videografi saya sih kebanyakan gunainnya untuk B-roll, misalnya untuk produk gitu ya, untuk produk ataupun ya B-roll apapun lah ya, yang memang cuman videonya sekilas-sekilas gitu ya. Dan kalau untuk harian memang lensa ini agak kurang lah, agak jarang saya pakai. Nah, tapi kalau untuk B-roll, untuk yang memang mau bikin sinematik, ini cocok banget. Nah, tapi kalau kalian kegunaan untuk vlogging, terutama vloggingnya model megang sendiri seperti ini, kalian jangan coba-coba pakai lensa ini. Karena kalau kalian pakai lensa ini, bakalan cuma hidung doang yang nanti bakal kelihatan. Oke reviewers, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya sebut di video ini, kalian langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.